Oke, malam hari ini kita berbicara tentang menuangkan konsep rencana penelitian kita menjadi sebuah proposal penelitian. Di kali ini kita akan berbicaranya tentang model konsep tunggal, yaitu model konsep regresi. Sebagai contoh, misalnya konsep kita terakhir seperti ini. Adanya dukungan sosial pasangan, lingkungan kerja, bonus, dan motivasi terhadap motivasi kerja. Contoh model tunggal. Nah, model tunggal ini nanti kita akan bahas sesuai konsep kita. Kita kembali ke konsep kita sebelumnya. Kalau kita mendapatkan model akhir seperti ini, berarti sudah melalui beberapa tahapan konsep. Jadi bisa dilihat di sini, berarti ketika kita konsep akhirnya di sana, dulu kita ketika buat konsep, yang pertama adalah kita mengemukakan tentang fenomena. Fenomena yang terjadi apa? Ya mungkin apa saja tentang eh, adanya pandemi, membawa perubahan pola kerjanya yang tadinya offline menjadi online, sehingga apa dan seterusnya. Jadi ceritakan di situ. Nah, setelah itu baru mengarah ke permasalahan yang ada. Kalau konsep kita yang kita bangun adalah seperti ini, berarti permasalahan yang muncul adalah eh, adanya adanya fenomena yang ada sebelumnya ini akan menyebabkan permasalahan motivasi kerja, semangat kerja secara nasional mungkin atau internasional dan seterusnya, pokoknya mengungkapkan adanya permasalahan motivasi kerja, terjadi permasalahan motivasi kerja. Lingkupnya dari lingkup yang paling luas sampai kepada di objek yang kita teliti. Jadi terakhir di konsep ini menunjukkan adanya masalah motivasi kerja. Nanti ketika mengungkapkannya harus didukung dengan data empiris. Apa yang bisa menunjukkan motivasi kerja? Setelah itu, yang berikutnya, konsep berikutnya, yaitu mengemukakan apa sih yang dapat menyebabkan motivasi kerja atau mempengaruhi motivasi kerja di objek yang kita teliti. Sehingga mau tidak mau kita sudah harus mengemuk apa sudah harus melakukan observasi, tahu objek yang akan diteliti, penelitian kita dilakukan di mana. Nah, dari sekian banyak hal yang ada, maka dibatasi pada faktor yang paling dominan apa? Misalnya di sini ada dukungan eksternal. Berarti kita berikutnya kalau fokus pada dukungan eksternal, kita harus mengemukakan gap-nya bahwa kalau di objek yang kita teliti itu motivasi pegawai itu terjadi karena bisa naik, bisa turun, bisa tinggi, bisa rendah karena dukungan eksternal, maka di situ kita cari jurnal yang menunjukkan adanya perbedaan. Ada temuan dukungan eksternal berpengaruh terhadap motivasi, ada dukungan eksternal tidak berpengaruh terhadap motivasi. Kalau sudah itu, maka yang berikutnya kita kemukakan kenapa ada yang berpengaruh, ada yang tidak berpengaruh. Ini menunjukkan adanya gap, adanya kesenjangan. Disitulah sebenarnya kita bisa mengemukakan bahwa gap itulah yang membuat penelitian kita penting untuk dilakukan kembali. Karena belum ada titik temu. Sehingga dengan adanya faktor dukungan eksternal ternyata tidak mempengaruhi motivasi kerja, padahal seharusnya dukungan pihak lain juga akan mempengaruhi. Tidak adanya itu cara pandang kita apa? Misalnya kita katakan dukungan eksternal yang dimaksud itu belum belum jelas dukungan eksternal siapa misalnya. Nah, karena cara pandang kita itu, maka tindakan yang akan kita lakukan adalah dukungan sosial pasangan misalnya itu menjadi kebaruan kita atau menjadi satu yang dijadikan sebagai eh, apa, tindakan untuk mengisi gap. Tadinya hanya tindakan dukungan eksternal, di sini kita lebih spesifik, buat lebih spesifik menjadi dukungan sosial pasangan. Nah, kalau ini sudah, nanti dijelaskan argumennya bagaimana dan seterusnya, sehingga ini sudah muncul gapnya sudah, kebaruannya sudah karena sudah tadinya dukungan nasional, di sini dukungan sosial pasangan.
Kalau sudah ini baru ditambahkan ke yang berikutnya, yaitu variabel lain yang akan diteliti itu apa, arahnya kemana. Misalnya lingkungan kerja yang kita tambahkan, berarti nanti harus dijelaskan bagaimana lingkungan kerja itu bisa mempengaruhi motivasi kerja, ada argumennya. Yang berikutnya ada variabel lain lagi yang penting nggak? Oh, misalnya adanya bonus menjadi faktor berikutnya yang akan kita teliti. Ya tambahkan itu sebagai variabel berikutnya dalam mempengaruhi motivasi kerja. Kalau ini semua sudah, terakhir baru kita kemukakan kembali apa yang menjadi titik poin dari penelitian ini dengan model ini, apa pentingnya penelitian dilakukan, bedanya apa, kebaruannya apa, baru dibuat judul. Misalnya dengan adanya kondisi yang seperti ini, kita bisa membuat judul misalnya hubungan. Kita bisa membuat judul yaitu dukungan sosial pasangan, lingkungan kerja, dan bonus dalam mempengaruhi motivasi kerja pegawai misalnya PT XXX misalnya. Ya udah, ini yang bisa kita lakukan. Berarti konsep inilah nanti yang akan kita terjemahkan menjadi proposal kita. Oke, sampai sini. Sebelum saya lanjut. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan nggak? Iya, Pak. Saya lanjut ya. Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Halo, halo. Iya, Pak. Oke, lanjut aja ya. Nanti pertanyaan terakhir aja. Kedengeran. Oke, saya terangkan Kedengeran, aja lah. Pak. Oke, saya terangkan aja ya. Eh, Mungkin biar saya nggak mati-mati, saya tutup kamera saya ya. Oke, kita mulai menuliskan konsep tadi dalam bentuk proposal penelitian. Modelnya seperti ini. Bagaimana kita menuliskannya? Yang pertama yang harus kita tuliskan itu ya sesuai dengan apa yang ada di konsep kita. Paragraf pertama ini isinya uraian tentang fenomena. Jadi paragraf pertama itu prolog. Ini aja deh. Paragraf pertama isinya prolog, cerita tentang fenomena atau kejadian-kejadian yang mengarah pada permasalahan. Misalnya tentang perubahan eh, perubahan model kerja akibat pandemi dari level internasional, nasional, sampai dengan objek yang diteliti. Mau menjadi beberapa kalimat boleh, mau dijadikan beberapa paragraf boleh. Intinya kita cerita apa yang terjadi karena kita bicaranya tentang SDM. Yang kedua, kaitan fenomena yang terjadi tadi dengan memunculkan permasalahan tentang motivasi karena konsepnya permasalahannya ada di motivasi kerja. Jadi ini
Di situ uraikan kenapa motivasi itu penting. Jadi kita muncul ini, uraikan kenapa motivasi itu penting. Berikan argumen dan dukung dengan citasi penelitian terdahulu. Maksudnya bahwa eh, motivasi, kenapa motivasi, bahasan motivasi itu penting. Misalnya ini, contohnya ya, fenomena fenomena yang terjadi pada sebagaimana disebutkan pada eh, paragraf sebelumnya menjadikan perubahan pada motivasi kerja. Perubahan pola kerja dari offline menjadi online membuat motivasi pegawai mengalami perubahan. Motivasi tersebut penting untuk diteliti karena motivasi pegawai dapat mengarahkan keberhasilan pegawai dalam melaksanakan tugas. Misalnya seperti itu. Nah, ini pendapat siapa? Ada dukungannya. Ternyata motivasi itu akan mempengaruhi kinerja pegawai. Itu ternyata ada dukungannya. Misalnya dukungan punya siapa? Ya, makanya dulu kita ngambil ada yang namanya jurnal. Ada jurnal yang terkait dengan motivasi. Maka ketika kita punya jurnal, agar kita tidak hanya sekedar bicara, ada argumennya, maka kita tampilkan disitasi jurnalnya siapa. Misalnya ini ya, misalnya daripada kita mensitasinya repot, jurnal yang kita temukan itu pakai manajemen referensi. Bisa EndNote, bisa Zotero, bisa Mendeley. Kalau enggak minimal pakai ini, reference, insert citation, add new source, misalnya. Misalnya nih, saya ambil punya artikel sebagai contoh, misalnya punyanya si Anissa. Anissa Nur Hasanah. Terus Tuti Alawiyah. Terus apa lagi? Sebagai contoh, Afrizal, Afrizal Nur Diansyah misalnya. Kebetulan penelitiannya mengatakan bahwa motivasi berpengaruh, motivasi kerja dalam mempengaruhi kinerja pegawai PT ABC misalnya. Jurnalnya misalnya jurnal pengembangan wira swasta tahunnya 2019, halaman 33 sampai 44. Kita ngambil ini dari mana informasi ini? Dari jurnal. Terus volumenya berapa? Nomor 23, nomor 2, nya DX, dan seterusnya. Oke. Nah, kalau kita sudah punya ini, jadi kita nggak repot-repot menuliskan citasinya itu bagaimana. Tinggal masukkan di sini, misalnya. Terus, ini karena motivasi pegawai dapat mengarahkan pegawai dalam melaksanakan tugas. Namun, yang terjadi tidak semua pegawai memiliki motivasi yang tinggi sebagaimana yang terjadi di PT XXX.
adanya permasalahan motivasi tergambar dari adanya penurunan tingkat motivasi, boleh tingkat motivasi, boleh perbedaan motivasi, motivasi pegawai di PT XXX sebagaimana terlihat pada tabel 1 misalnya. Jadi ini yang bisa kita ungkapkan. Nah, kalau kita sudah mengungkapkan ini, yang berikutnya apa? Ini yang saya biru-biru contoh kalimatnya ya, kalau mau membuat. Ini terus yang berikutnya kita tambahkan tabel atau gambar data empiris yang menunjukkan adanya permasalahan motivasi kerja pegawai. Jadi nanti disampaikan tabel 1 misalnya, tabel 1 ya, tabel 1 ini misalnya rata-rata penilaian motivasi kerja pegawai ini misalnya. Jadi nanti dibuat tabelnya di bawahnya. Kalau memang berupa tabel. Kalau datanya yang lainnya ya tinggal disesuaikan aja. Oke. Kalau kita sudah mengemukakan adanya masalah itu, ada data empirisnya. Langkah yang berikutnya kita menjelaskan di tahap berikutnya apa saja faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan permasalahan motivasi kerja. Contohnya misalnya sini, contoh misalnya, contoh kalimatnya. Di sini akan menunjukkan bahwa ada banyak hal yang mempengaruhi motivasi kerja. Misalnya kita bisa mengungkapkan gini, sarana dan lingkungan kerja merupakan penyebab terjadinya perubahan motivasi kerja pegawai. Kalau memang ada referensinya yang mengatakan itu, bahwa ada hasil penelitian sebelumnya yang mengemukakan bahwa sarana dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap motivasi kerja, ada referensinya, ya tinggal pakai aja atau buat baru add new source dan seterusnya misalnya. Kalau memang ada, ya masukkan aja misalnya. Terus selain itu, budaya dan kepemimpinan juga memegang peranan penting dalam motivasi kerja. Jadi di sini diungkap semua hal yang berpotensi dalam mempengaruhi motivasi. Oke, kalau sudah, kita membuat paragraf yang berikutnya yang berisi tentang ini, pembatasan. Dari sekian banyak hal yang ada, misalnya kita fokus pada sesuai dengan konsep kita, dukungan eksternal yang merupakan paling penting. Kita kemukakan di paragraf berikutnya. Jadi di sini batasi potensi pada faktor yang menurut kita paling dominan atau menurut kita paling faktornya paling pengaruhnya paling besar atau yang menurut kita itu menjadi hal yang paling penting. Nah, karena kita memilih pada dukungan eksternal, berarti harus diberi argumennya juga. Kenapa itu? Contohnya di paragraf ini, dukungan eksternal merupakan hal yang paling penting dalam pengaruh motivasi kerja. Oke, contohnya di sini. Tadi kita berbicara tentang yang kita batasi bahwa dari sekian banyak hal ternyata dukungan eksternal merupakan yang paling penting. Jadi di sini silahkan dikemukakan contoh kalimatnya. Dukungan eksternal merupakan hal yang paling menonjol dalam motivasi kerja karyawan di PT XXX. Nah, penjelasan berikutnya apa? Pegawai yang mendapatkan dukungan dari pihak
lain, pihak eksternal dalam bekerja akan memiliki semangat kerja yang lebih tinggi. Dukungan dari keluarga, rekan kerja, dan masyarakat menjadikan karyawan tergerak untuk melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Makin besar dukungan pihak eksternal, akan semakin besar pula semangat kerja karyawan. Misalnya ada kita ngomong ini ada juga harus disertai dengan pendukungnya, misalnya jurnal dari punya siapa. Kalau ini sudah di paragraf berikutnya kita menceritakan tentang gap penelitian. Ini tentang perbedaan hasil penelitian yang pernah ada. Kalimatnya misalnya, dukungan eksternal yaitu penyediaan fasilitas secara positif mempengaruhi motivasi pegawai. Penelitiannya siapa? Misalnya, kalau memang pernah ada ya, dan itu wajib kita kemukakan di sini. Ini hanya sebagai contoh aja ya. Terus, namun terdapat temuan yang berbeda di mana ada tidaknya dukungan eksternal tidak berdampak pada motivasi kerja. Misalnya di sini, ini sebagai contoh aja. Misalnya, oke, ini yang berikutnya. Ini kan tadi ketika kita sudah punya fokus di dukungan eksternal, maka yang berikutnya kemukakan bahwa ada temuan yang berbeda, ada gaps penelitian. Masih adanya perbedaan hasil temuan tersebut menunjukkan bahwa bahasan tentang dukungan eksternal terhadap motivasi pegawai perlu atau penting untuk ditelaah kembali. Tidak adanya pengaruh dukungan eksternal terhadap motivasi dimungkinkan, dan ini cara pandang kita, terjadi karena dukungan eksternal yang dimaksud atau dukungan eksternal pada penelitian sebelumnya, karena dukungan eksternal pada penelitian sebelumnya belum spesifik bentuk dukungan eksternal yang dimaksud. Oke. Kalau sudah dikemukakan cara pandangnya, lantas yang berikutnya adalah mengemukakan tentang cara pandang itu kan, terus mengemukakan tindakan yang dilakukan untuk mengisi gap itu. Nah, contohnya di sini, tadinya kan dukungan eksternal kita buat lebih lebih spesifik. Dukungan eksternal yang dimaksud adalah dukungan sosial dari pasangan misalnya. Ya udah, itulah yang menjadi fokusnya, sehingga itu menjadi sebuah kebaruan. Contohnya misalnya mengungkapkannya, penelitian ini berupaya menelaah kembali dukungan eksternal dalam pengaruh motivasi kerja pegawai. Penelitian ini memiliki perbedaan di mana dukungan eksternal yang dimaksud dibuat lebih spesifik, yaitu dukungan sosial pasangan dalam mempengaruhi motivasi kerja pegawai. Nah, ketika kita membuat hal baru ini, ya dijelaskan makna dari dukungan sosial pasangan itu apa sih? Misalnya ini, ketika seorang pegawai mendapatkan dukungan dari orang terdekatnya, maka pegawai tersebut akan lebih bersemangat. Dukungan dari pasangan terdekat, khususnya berupa dukungan sosial, akan membuat pegawai lebih semangat dalam bekerja. Ini menunjukkan bahwa eh, variabel yang baru yang kita teliti itu memang akan berdampak pada motivasi. Terus masukkan jurnal penduduknya. Kalau itu sudah, lantas yang berikutnya apa? Permasalahan ini memberikan kebaruan selesai. Ada hal lain nggak yang terkait dengan motivasi kerja? Misalnya. Contohnya di sini, oh kita selain adanya dukungan eksternal sebagai variabel independen pertama, kita juga merasa bahwa di organisasi itu yang dapat memotivasi kerja pegawai adalah lingkungan. Berarti tambahkan paragraf yang memunculkan lingkungan sebagai faktor berikutnya. Contohnya langsung aja bisa. Lingkungan kerja merupakan faktor berikutnya yang dapat mempengaruhi motivasi kerja pegawai.
Lingkungan kerja yang nyaman akan membuat pegawai semakin bergairah dan semakin bergerak untuk melaksanakan tugas dengan lebih baik. Ini intinya bahwa lingkungan kerja berpengaruh terhadap motivasi. Misalnya penelitiannya siapa sebagai pendukung. Mau dijelaskan lebih lanjut akan lebih bagus. Misalnya suasana dan tempat kerja yang bersih itu kan menunjukkan lingkungan kerja yang baik, membuat pegawai menjadi lebih semangat dalam bekerja. Misalnya, kalau ini sudah, lantas ada hal lain lagi enggak yang diperkirakan dapat mempengaruhi? Misalnya, bonus. Bonus itu akan memotivasi pegawai di tempat penelitian kita. Maka bonus itu masukkan dijelaskan pada penelitian pada paragraf berikutnya. Contoh di sini kalimatnya, bonus menjadi faktor berikutnya yang ditambahkan pada bahasan penelitian ini. Bonus atas penyelesaian tugas yang makin besar akan meningkatkan motivasi pegawai dalam bekerja. Misalnya siapa pendukungnya. Adanya bonus akhir tahun, pencapai target, dan bonus lain akan mendorong pegawai untuk berupaya menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam bekerja. Ini penjelasan berikutnya. Kalau ini sudah, yang berikutnya tinggal mengungkap kembali state of the art-nya atau novelty-nya atau penting beda baru dalam penelitian ini. Setelah itu baru dimunculkan judulnya. Yang dimaksud ungkap kembali state of the art-nya itu kita kemukakan kembali bahwa penelitian tentang motivasi kerja pegawai di PTE merupakan penelitian yang penting karena bahasan tentang motivasi itu bahasan yang banyak diteliti, bahasan yang motivasi itu akan berdampak pada pencapaian kerja pegawai yang pada akhirnya akan mempengaruhi tercapai tidaknya tujuan organisasi. Penelitian ini memiliki perbedaan yang sebelumnya karena penelitian sebelumnya terkait dengan dukungan eksternal, tetapi penelitian ini memiliki kebaruan di mana dukungan eksternal yang diwujud telah dibahas lebih spesifik, akan dibahas lebih spesifik, yaitu dukungan sosial pasangan. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan pada PTE yang sebelumnya belum pernah dilakukan dengan tema atau topik yang sejenis. Dan seterusnya silahkan kemukakan yang lainnya. Hasil penelitian ini selanjutnya akan dituangkan dalam laporan penelitian dengan judul sosial pasangan, lingkungan kerja, dan bonus dalam kemarin advokasi kerja pegawai dan seterusnya. Itulah cara membuat latar belakang. Nah, dengan adanya model konsep tadi, urian latar belakang, maka gambarannya adalah nanti seperti ini model kita. Dengan model yang seperti ini, maka rumusan masalahnya bagaimana? Rumusan masalahnya dimulai dari apakah terdapat pengaruh dukungan sosial pasangan, lingkungan kerja, dan bonus terhadap motivasi kerja PT ini secara umum itu. Sehingga permasalahan penelitian ini selanjutnya secara spesifik dirumuskan dari satu-satu. Apakah terdapat pengaruh dukungan sosial pasangan terhadap motivasi kerja pegawai PT XXX? Apakah terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap motivasi kerja pegawai PT XXX? Apakah terdapat pengaruh bonus terhadap motivasi kerja dan seterusnya? Tujuan penelitian tinggal dibalik saja. Kalau tadi berupa kalimat pertanyaan, di sini tujuannya apa? Untuk mengetahui boleh, untuk menganalisis boleh, dan seterusnya. Di mana rumusan itu juga dibuat lebih detail pada poin-poin seperti ini. Yang pertama, menjawab ini. Rumusannya adalah apakah terdapat pengaruh dukungan sosial pasangan terhadap motivasi kerja PT. Maka tujuannya ya untuk mengetahui pengaruh dukungan sosial pasangan terhadap motivasi kerja PT dan seterusnya. Harus sama antara rumusan dengan tujuan. Terus yang sub 4 dari bab pendahuluan isinya tentang manfaat penelitian. Manfaat ini yang penting ada unsur manfaat teoritis, ada manfaat praktis.
Mau satu, dua, tiga, empat, lima, terserah kita. Yang penting manfaat teoritis itu utamanya adalah hasil penelitian kita ini diharapkan nanti menjadi rujukan bagi penulis lain. Minimal itu. Terus manfaat praktisnya hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh objek penelitian kita dan ketika mereka mengambil kebijakan bagaimana agar motivasi kerja pegawainya semakin tinggi. Intinya itu. Terus sistematika, kalau yang namanya sistematika itu pokoknya kita berbicara tentang yang akan kita susun nanti di proposal kita apa sih? Ini berupa narasi bahwa eh, di penelitian kita itu nanti proposal kita ada 3 bab. Bab pertama menjelaskan tentang apa, bab kedua tentang apa, bab ketiga tentang apa, dan seterusnya. Ini sampai sini kita selesai membuat pendahuluan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak, boleh nanya Pak, Ya, itu tadi yang manfaat praktis sama teoritis maksudnya gimana ya Pak? oke. Manfaat praktis, manfaat teoritis. Kita kan melakukan penelitian tadi tentang dukungan sosial pasangan, lingkungan kerja, dan apa tadi? Dukungan sosial pasangan, lingkungan kerja, dan bonus kan? Nah, itu kan nanti penelitian kita itu akan menghasilkan sesuatu, apakah berpengaruh atau tidak, dan seterusnya. Nah, hasil penelitian kita nantinya diharapkan akan bermanfaat secara teori. Secara teori itu ya menambah hasanah keilmuan, menambah referensi, menambah apa gitu. Terserah kita. Yang penting terkait dengan teoritis. Secara teori itu apa sih? Hasil penelitian kita, oh berarti membuktikan teori bahwa apa gitu misalnya. Diharapkan akan menguatkan teori bahwa variabel-variabel yang kita teliti itu memang dapat mempengaruhi atau tidak mempengaruhi motivasi. Karena bahasan kita tentang motivasi. Sedangkan manfaat praktisnya, manfaat yang apa ya namanya praktis. Dalam hal praktek, ketika mau dipraktekkan itu manfaatnya untuk apa sih? Praktisnya itu ya digunakan oleh PT XSX ketika ingin meningkatkan motivasi harus bagaimana gitu kan intinya itu. Jadi tidak harus ditulis manfaat praktis teoritis nggak harus. Yang penting manfaat penelitian itu mengandung 2 unsur itu. Kalau nggak mau repot ya minimal ada penelitian ini diharapkan nantinya akan menjadi rujukan bagi peneliti lain. Itu teori-teori. Terus penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengambil kebijakan tentang motivasi. Kalau mengambil kebijakan itu kan praktis, sudah praktek. Itu manfaat teoritis dan praktis. Oke, ada lagi? Ada lagi? Siapa? Pak, UTS kemarin kita ada yang jauh nggak gitu? Kayak misalnya, bukan jauh, maksudnya kayak salah gitu. Maksudnya gimana? Iya kan kemarin kan UTS kita buat penelitian ya. Nah Ah, itu tuh menurut Bapak ada yang salah atau enggak gitu, atau ada yang perlu dikoreksi atau enggak gitu. oh itu nanti nanti coba 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 bayangin dengan yang ada di proposal kita nanti. Oke, itu nanti ya. Nah, oke Pak. Oke. Itu akan lebih enak kalau kita kita apa, offline itu. Oke, yang lainnya lagi, yang terkait dengan penulisan ini. Nggak ada? Cukup jelas Pak.
Oke, kalau cukup jelas, kita lanjutkan ke bab kedua dengan model ini ya. Jadi model-model tunggal regresi ini nanti yang akan kita terjemahkan sampai ke bab tiganya. Oke, kalau ini sudah, kita masuk ke bagian ke bab 2. Di bab 2, isinya itu tentang tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu terdiri dari 4 subbab. Yang pertama landasan teori, yang kedua penelitian terdahulu, yang ketiga kerangka pemikiran, yang keempat hipotesis. Hipotesis penelitian. Oke, ini yang perlu dipertimbangkan ketika kita membuat teori, di landasan teori, itu keseimbangan antar setiap variabel yang ada. Misalnya, ini nanti yang ada di punya kita itu nanti jangan terlalu diperhatikan, ini penjelasan umum aja. Gini, jadi landasan teori yang harus ada di bab 2 kita dengan konsep yang sudah kita susun tadi sebagai bantuan ini ya biar nggak terlalu ribet. Karena konsep kita itu nanti ujungnya seperti ini. Sehingga teori yang harus muncul yang pertama adalah grand teori. Daripada kita agak repot tentang grand teori nanti karena akan lebih spesifik untuk di S1 itu langsung aja kepada konsentrasi. Bahasan ini tentang apa sih? Oh, dukungan sosial pasangan, tentang lingkungan kerja, tentang bonus, tentang motivasi kerja itu ada di fungsi manajemen sumber daya manusia. Sehingga landasan teori yang pertama itu adalah manajemen sumber daya manusia. Kalau yang ngambil pemasaran ya di pemasaran, manajemen pemasaran, yang keuangan berarti manajemen keuangan dan seterusnya. Isi dari teori ini apa? Isi dari teorinya adalah definisi dari MSDM. Ini nanti definisi itu minimal 3 definisi dari sumber yang berbeda. Nanti juga harus muncul referensi-referensi di setiap elemen ini harus ada muncul referensinya. Terus yang kedua, isinya hal-hal yang terkait dengan MSDM. Misalnya, apa manfaat MSDM, apa fungsi MSDM, apa dan seterusnya. Cari itu di teori. Yang ketiga, lingkup dari SDM, MSDM. Kenapa ini diperlukan? Untuk memastikan bahwa yang kita teliti itu ada di lingkup MSDM. MSDM itu membahas tentang apa saja sih? Itu kemukakan. Nah, dari semua hal itu nanti kita rangkum di paragraf terakhir apa yang dimaksud dengan MSDM dalam penelitian ini, sumbernya dari siapa, lingkupnya apa saja. Yang pertama. Yang kedua sebenarnya ada yang namanya middle range teori, tapi untuk S1 nggak usah aja ini. S1 nggak usah daripada membuat kita ribet, ini middle range teori nggak usah. Yang berikutnya, teori yang harus ada ya variabel-variabel yang kita teliti. Misalnya dimulai dari motivasi. Isi dari motivasi apa? Nanti cari definisi motivasi. Itu minimal 3 definisi. Setelah itu hal yang berkaitan dengan motivasi. Motivasi itu apa saja sih? Motivasi itu bentuknya seperti apa? Manfaat motivasi apa dan seterusnya. Pokoknya hal yang terkait dengan itu. Terus faktor yang mempengaruhi motivasi itu apa saja sih? Orang bisa termotivasi atau tidak termotivasi karena apa? Itu nanti yang dicari itu. Kenapa ini ada faktornya? Karena motivasi variabel dependent. Terus yang berikutnya dimensi atau indikator motivasi. Indikator orang yang termotivasi itu seperti apa sih? Tanda orang termotivasi itu seperti apa? Nanti cari di teori seperti itu. Terakhir, kita beri simpulan. Simpulan itu bukan berarti kita menyimpulkan dari banyak teori ini, tapi
kita memilih dari sekian banyak teori dan indikator, apa sih definisi dari motivasi yang digunakan dalam penelitian ini. Kita pilih. Terus yang berikutnya, variabel yang kita teliti yang lainnya, yang independennya. Yang pertama, dukungan sosial keluarga. Isinya sama, ada definisi dukungan sosial, hal yang berkaitan dengan dukungan sosial, misalnya apa manfaatnya, bentuknya seperti apa saja, pentingnya untuk apa, dan seterusnya. Terus dimensi atau indikator dari variabel dukungan sosial pasangan misalnya. Terakhir sama definisi dan indikator. Terus variabel yang berikutnya lingkungan kerja. Isinya apa saja? Isinya sama dengan definisi, hal yang berkaitan, dimensi atau indikator, dan definisi indikator yang digunakan dalam lingkungan kerja yang dipakai dalam lingkungan. Yang ke variabel berikutnya yaitu tentang variabel yang terakhir tentang bonus. Isinya sama. Definisi tentang bonus itu apa? Hal yang terkait dengan bonus apa saja? Dimensi atau ukuran indikator bonus yang baik itu yang seperti apa? Dan simpulannya. Terus elemen atau subbab kedua dalam penelitian ini dalam tinjauan pustaka adalah penelitian terdahulu. Nah, disinilah kita perlu mengungkapkan semua penelitian terdahulu yang kita dapatkan yang menjadi pendukung. Apakah itu pendukung di latar belakang, terus pendukung nanti untuk kerangka pemikiran, ataupun yang kita pakai ketika kita pembahasan. Semua dimasukkan di sini penelitian terdahulu. Isinya apa? Buatlah tabel-tabel misalnya. Penelitinya siapa? Sekali lagi, disarankan pakai manajemen referensi. Kalau di depan tadi sudah ada, ya tinggal ngambil dari referensi ini kan, ada. Terus, metode yang digunakan penelitian itu apa? Variabel yang diteliti apa? Pengumpulan datanya pakai apa? Cara mengambil data misalnya pakai kuesioner, terus diberikan kepada sampelnya berapa, analisis yang digunakan apa, dan seterusnya. Terus hasil dari penelitian sebelumnya ini apa? Kesamaan dengan penelitian kita itu bukan hasilnya ya, tapi kesamaan sampai dari konsep sampai ke metodologi. Kesamaannya apa? Tapi ini opsional, untuk satu tidak apa-apa. Terus kemukakan perbedaan. Perbedaan ini juga perbedaan bukan perbedaan hasil, tapi perbedaan penelitiannya Prasetyo dan Nur Sobandi dengan konsep penelitian kita, bedanya di mana? Misalnya variabel sebelumnya hanya dukungan eksternal. Penelitian ini variabelnya dukungan sosial pasangan. Objeknya dulu di industri jasa, kita di manufaktur misalnya, dan seterusnya. Silahkan ungkapkan semuanya itu, semua penelitian yang ada. Kalau penelitian terdahulu sudah, langkah berikutnya kita membuat kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran itu merupakan uraian dari kemungkinan jawaban ini apa. Misalnya, di rumusan masalah, apakah terdapat pengaruh hubungan sosial pasangan terhadap motivasi kerja pegawai? Maka di kerangka pemikiran, kita ingin membawa pembaca untuk menyetujui bahwa adanya dugaan bahwa dukungan sosial pasangan akan mempengaruhi motivasi kerja pegawai. Sehingga di kerangka pemikiran yang pertama, itu kita menjelaskan tentang pengaruh dukungan sosial pasangan terhadap motivasi kerja. Caranya gimana? Caranya kita uraikan bagaimana dukungan sosial pasangan itu dapat mempengaruhi motivasi kerja. Tentu saja ini landasannya adalah teori. Jadi harus ada teori. Contohnya misalnya kita mengemukakan bahwa dukungan sosial pasangan. Adanya dukungan sosial pasangan itu akan membuat semangat kerja semakin baik. Misalnya ada teori di penelitian terdahulu, di teori misalnya tadi ada kan, misalnya ada faktornya kan. Ini teorinya dari siapa, bukunya siapa,
yang mengemukakan siapa? Salah satunya di situ mengemukakan adalah dukungan pihak ketiga. Ya berarti kita bisa mengemukakan bahwa pihak-pihak dukungan dari pihak lain dalam hal ini dukungan sosial pasangan akan dapat mempengaruhi motivasi kerja pegawai. Semakin besar dukungan dari pasangan kita, maka semakin besar pula semangat kerja pegawai. Ini nanti ambil dari teori, referensinya ya. Misalnya hanya contoh aja ya, misalnya dari buku itu misalnya ini. Jadi ini asalnya harus buku. Terus yang berikutnya kita uraikan kembali bahwa dukungan sosial, berikan argumen bahwa dukungan sosial pasangan akan mempengaruhi motivasi kerja pegawai. Nah, referensinya siapa? Oh, referensinya dari jurnal. Berarti kalau di sini artikel jurnal, misalnya punya siapa lah misalnya. Nah, berikutnya kita menjelaskan uraian bahwa dukungan sosial pasangan itu akan memotivasi semangat kerja. Berikan argumen contoh ketika hal itu terjadi di objek yang kita teliti, di tempat penelitian kita, di PT XXX misalnya. Nah, terakhir akhiri dengan kalimat ini, proposisi namanya, dugaan. Berdasarkan uraian ini yang tadi, secara teori, secara artikel, dan yang terjadi di objek kita, maka dapat diduga bahwa dukungan sosial pasangan berpengaruh terhadap motivasi kerja pegawai. Yang kedua, menjawab menjelaskan rumusan yang kedua, pengaruh lingkungan terhadap motivasi kerja. Caranya sama. Terus yang ketiga, pengaruh bonus terhadap motivasi kerja. Caranya sama juga. Kalau ini sudah, baru kita gambarkan. Dukungan sosial pasangan, sumbernya itu pasangan itu dari siapa? Contoh misalnya di sini. Terus kalau ini sudah, langkah berikutnya adalah kita di subbab keempat adalah hipotesis penelitian. Kalau di kerangka pemikiran kita ada dugaan bahwa ini seterusnya, maka tinggal copy ini aja langsung dijadikan sebagai hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis itu jawaban yang kita inginkan dari pertanyaan yang ada di permasalahan, yang ada di rumusan masalah. Misalnya di rumusan masalahnya tadi, ini contoh, rumusan masalahnya nomor 1. Apakah terdapat pengaruh dukungan sosial pasangan terhadap motivasi kerja pegawai PT XXX? Maka tujuan penelitian yang satu ya untuk mengetahui pengaruh dukungan sosial pasangan terhadap motivasi kerja pada PT XXX. Kerangka pemikiran yang pertama yaitu kita ingin menjelaskan bahwa benar loh bahwa dukungan sosial pasangan terhadap motivasi kerja itu modelnya seperti apa, hingga muncul posisi bahwa diduga dukungan sosial pasangan berpengaruh terhadap motivasi kerja pegawai. Terus hipotesisnya langsung berarti yang kita harapkan apa? Terdapat pengaruh dukungan sosial pasangan terhadap motivasi kerja pegawai PT XXX. Yang keduanya juga sama, yang ketiganya sama sesuai dengan variabel yang kita teliti. Itu cara menuliskan di bab 2. Sampai sini. Ya, Pak. Oke, kalau udah saya lanjut ke metodologi di bab 3-nya. Di bab 3 isinya tentang metodologi penelitian. Ini sebenarnya agak opsional, tetapi akan lebih baik ketika di sini. Kita bisa mengemukakan dari 31 itu tempat dan waktu penelitian. Jadi mutlak harus dilakukan. Penelitian ini diadakan pada PT
objek yang berada di Jalan Proklamasi nomor 1918 Jakarta misalnya. Penelitian dilaksanakan berapa lama? Ya, terserah kita. Jadi ini hanya contoh ya. Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan misalnya, yaitu dari bulan Juli, bulan April 2022 sampai dengan bulan Juni 2022. Agenda kegiatan penelitian ditunjukkan pada tabel 31. Nah, agenda boleh modelnya seperti ini. Agenda ini kegiatannya apa aja tergantung kita. Rencana kita mau bagaimana, dilaksanakan kapan saja. Kalau misalnya tidak mau dalam bentuk ini terlalu panjang, ya bisa dilakukan dengan model tabel yang lainnya. Bisa model seperti ini. Kegiatannya apa saja, penelitian apa, penyusunan pendahuluan, terus dan seterusnya ke bawah. Waktunya ditulis ini aja. Contoh 1 April sampai 13 April 2022 dan seterusnya. Di sub kedua ada desain penelitian. Desain penelitian boleh dibuat lengkap seperti ini, boleh juga hanya ringkas juga boleh, hanya tentang ini. Intinya bahwa desain penelitian ini kita ingin membuat coding, menjelaskan penelitian itu bentuknya akan seperti apa sih. Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini misalnya penelitian tentang apa, fungsinya untuk apa, bentuknya seperti apa juga boleh. Terus model penelitiannya, nah model penelitian ini kita mengcoding, menjelaskan variabelnya, misalnya kayak tadi. Pada penelitian ini menggunakan 4 variabel yang terdiri dari 3 variabel independen dan 1 variabel independen. 3 variabel independen itu masing-masing yaitu dukungan sosial pasangan dengan simbol X1. Ini kan coding penjelasan itu. Nah, dari coding-coding itu nanti diwujudkan dalam bentuk simbolnya yang kita pakai apa. Karena di sini nanti akan menjelaskan kemungkinannya nanti ketika analisis nanti pakai simbol-simbol. Yang berikutnya di yang ketiga, sub ketiga ini adalah operasionalisasi variabel. Operasionalisasi variabel itu ya penelitian kita ini nantinya akan seperti apa? Misalnya di sini variabelnya apa sih? Yang pertama dukungan sosial pasangan. Maksudnya apa? Definisinya. Nah, definisinya itu apa? Sebenarnya kita bisa ngambil, tadi kan di teori, di landasan teori di bab 2, itu kan ada tentang definisi dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Ya kalau ini sudah punya, berarti nanti di operasionalisasi variabel, definisinya yang ambil dari yang itu aja. Definisinya apa sih? Sumbernya dari dukungan siapa? Indikator untuk mengukur dukungan sosial pasangan itu apa sih? Misalnya adanya perhatian, terus ada dukungan sosial itu berupa perhatian, berupa apa? Kepedulian, terus menyemangati, mendorong, terus apa? Men, atau support. Nah, perhatian pasangan, kebetulan pasangan, adanya eh, dukungan perhatian, kepedulian, kepercayaan, terus support misalnya. Nah ini nanti akan diterjemahkan dalam bentuk apa? Kuesioner ya, kuesioner yang nomor berapa aja dan seterusnya. Itu terserah kita. Skalanya bisa macam-macam, ada 1 sampai 5, 1 sampai 6, 1 sampai 7, 1 sampai 10 dan seterusnya. Itu tergantung kita. Terus kalau operasionalisasi juga, ini yang lainnya juga sama. Hubungan sosial, lingkungan kerja, terus bonus, terus ada
motivasi, dan seterusnya. Sebab berikutnya tentang populasi sampel. Nah, populasi dijelaskan. Populasi penelitian ini adalah pegawai PT yang berjumlah sekian orang. Terus sampel ini. Nah, definisi-definisi ini sebenarnya sah-sah saja muncul, tapi bukan yang terpenting. Yang lebih penting itu adalah yang kaitannya dengan tadi. Ketika kita berbicara populasi, lebih penting menyebutkan populasinya itu siapa aja, jumlahnya berapa, daripada mengemukakan tentang teorinya. Nah, sampelnya ditentukan aja. Kita mau menggunakan apa? Salah satu yang bisa dilakukan untuk menentukan sampel adalah dengan rumus Robin. Rumusnya adalah N kecil sama dengan N besar dibagi dengan 1 plus N kecil, N1 plus N besar kali error. Ini contohnya nih. N kecil itu sampel, N besar itu jumlah populasi, E itu margin errornya berapa. Contoh misalnya di sini. N sama dengan 500 dibagi 1 plus 500 kali margin errornya 10%, berarti 0,1 kuadrat. Ketemunya 83,33. Nah, ini sampel minimal yang seharusnya kita dapatkan dari 500 populasi yang ada. Pembulatannya harus ke atas, tidak boleh ke bawah. Jadi minimal sampel 84. Tetapi kita boleh juga agar memenuhi persyaratan minimal jumlah sampel dan memudahkan meneliti, maka jumlah sampel penelitian ini ditetapkan sebanyak 90 pegawai sebagai responden. Sebagai sampel penelitian. Boleh, silahkan. Yang penting tidak kurang dari 84. Terus pengambilan sampelnya dilakukan dengan apa? Banyak pengambilan sampel. Ada yang simple random sampling. Simple random sampling itu seperti kita arisan, ngambil secara acak. Ada yang stratified. Stratified itu seperti ini. Misalnya ada didasarkan pada tingkat pendidikan. Kita kan berjenjang, itu namanya stratified. Ada yang cluster atau area sampling. Contohnya dibagi berdasarkan bagian-bagian tertentu. Bagian pemasaran, SDM, keuangan, produksi, dan seterusnya. Atau didasarkan pada wilayah. Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, atau cabang A, cabang B, cabang C, cabang D, dan seterusnya. Silahkan mau pakai apa, banyak modelnya. Tetapi kalau kita mau mengemukakan berdasarkan stratified atau area sampling, maka jumlah sampel di masing-masing bagian harus proporsional terhadap populasi. Contohnya, SLTA 300, diploma 500, sarjana 150. Ini tidak boleh diambil disatukan semua terus diambil secara acak seperti arisan. Karena jangan-jangan dari 90 yang kita jadikan sampel, nanti ketemunya cuma yang ada di SLTA. Sehingga harus dicatat, di SLTA dikelompokkan, di situ berarti akan diambil sebanyak 54 orang. Diploma karena populasinya sedikit, maka dihitung berdasarkan proporsinya cuma 9 dan seterusnya. Itu cara pengambilan sampel. Terus metode pengumpulan data itu banyak sekali. Kalau jenis datanya itu terserah, mau ada dua pilihan, jenis data kuantitatif atau kualitatif, atau dua-duanya ada, jelaskan. Terus sumber data bisa sumber data primer, contohnya kuesioner, ada sumber data sekunder, yaitu informasi-informasi yang kita peroleh dari objek yang kita teliti, mungkin dari perusahaan, karena ada data dan seterusnya. Ya terserah. Kalau sumber data kita itu hanya sumber data primer, langsung diambil dari sumbernya, ya yang dikemukakan ya sumber primer. Terus teknik pengumpulan data, ada banyak sekali teknik pengumpulan data.
ada wawancara, ada eksperimen, ada observasi, ada penggunaan angket dan seterusnya. Ini nanti yang ditampilkan ya yang benar-benar kita lakukan, yang nantinya akan kita lakukan. Karena di metodologi ini merupakan janji yang akan kita lakukan nantinya apa. Misalnya, kita menampilkan adanya wawancara. Kita memang ngobrol dengan pihak perusahaan, ngobrol dengan pegawai. Tapi ketika kita tidak punya instrumen wawancara atau tidak punya rangkuman hasil wawancara, lebih baik wawancara tidak ditampilkan. Loh, saya kan tetap ngobrol dengan mereka. Jadikan itu sebagai bagian observasi. Yang berikutnya metode analisis dan pengajian data. Metode analisis dulu ketika di lab statistik sudah dijelaskan. Model regresi, terus kalau datanya pakai data primer dari hasil kuesioner, maka di situ akan muncul data yang isinya banyak, sehingga perlu dilakukan uji validitas reliabilitas. Kriterianya bagaimana? Salah satunya yang saya tanyakan di sini. Tidak harus sama persis dengan ini, boleh pakai yang. Contohnya misalnya, ya kita mau pakai apa kriterianya? Nanti lihat di buku. Reliabilitas sama juga kriterianya bagaimana. Ini hanya didasarkan pada apa, salah satu contohnya menggunakan perubahan alfa. Yang berikutnya analisis biar dilakukan secara deskriptif, mengkategorikan. Kalau kita misalnya sumbernya datanya sekunder itu apa dan seterusnya, ini dibuat, mungkin kita nanti bisa menilai bahwa motivasi kerja pegawainya kategorinya bagaimana sih, lingkungan kerja ini, dukungan sosial pasangan bagaimana dan seterusnya. Oke, terus yang berikutnya kita pakai analisis regresi linear. Ya, nanti langkahnya seperti yang ada di sini. Regresi linear ganda melalui persyaratan analisis. Ada normalitas, linearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan seterusnya. Nanti coba dibaca di sini atau lihat di YouTube di bahasan tentang regresi dengan jelas. Terus yang berikutnya, tahap berikutnya kalau setelah uji persyaratan analisis ada uji model layak atau tidaknya pakai R-square dan seterusnya. Terakhir kita melakukan pengujian hipotesis. Nanti coba dilihat dibaca-baca dulu di pertemuan berikutnya, baru kita akan bahas kalau ada pertanyaan dan seterusnya. Oke, sampai sini. Kalau sudah sampai sini, berarti kita selesai membuat proposal penelitian. Nah, tadi kita kan pakai apa? Kita menggunakan manajemen referensi. Gunanya manajemen referensi yang tadi itu apa? Di samping tadi mensitasinya gampang, sebenarnya kalau kita sudah pakai manajemen referensi semua, kalau misalnya semuanya sudah, kita membuat daftar pustakanya lebih gampang. Sama di referensi misalnya pakai kalau kita sudah menggunakan manajemen referensi semuanya, model citasinya tadi misalnya semuanya otomatis di sana, kita nggak perlu lagi membuat daftar pustaka secara manual karena semuanya muncul di sini. Bahkan yang harus miring itu yang bagian mana dan seterusnya secara otomatis sudah ada, tinggal kita mengaturnya saja. Contohnya misalnya di sini hanya masalah hurufnya misalnya yang belum clear, ya udah, ya. Dari daftar pustaka ini udah kelihatan, misalnya ini yang miring adalah nama jurnalnya. Kalau buku yang miring adalah nama judul bukunya. Jadi kita nggak diribetkan lagi bagaimana cara menuliskan daftar pustaka yang baik. Bahkan polanya itu akan konsisten. Contoh misalnya ini, ketika yang diketik adalah nama belakangnya dulu, baru singkatan nama depannya, dan seterusnya, kita nggak perlu lagi repot.
Contohnya misalnya tadi ini ya, masalah A titik N titik koma alawiyah titik, dan ini kita nggak menyingkat sendiri, tapi sudah ada di eh, apa, format penulisan ketika menggunakan manajemen referensi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, berarti menulis proposal yang model tunggal yaitu regresi cukup sampai di sini.